Oke, kita langsung mulai aja ya. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener di luar dugaan. Gini, kita kan tiap hari megang uang ya, nyimpen di dompet, dipakai buat beli kopi, atau bayar tagihan. Tapi seberapa sering sih kita bener-bener ngeliatin uang itu? Uang kertas yang kita panggil rupiah ini sebenarnya bukan cuma lembaran kertas biasa loh. Ada cerita panjang, kebanggaan, dan kekuatan yang luar biasa banget di balik setiap lembarnya. Hari ini, kita bakal sama-sama ngubah cara pandang kita terhadap mata uang nasional kita ini. Nah, coba deh tanyain ke diri kalian sendiri satu pertanyaan simpel ini. Kira-kira cinta rupiah itu bentuknya kayak apa sih? Awalnya mungkin kedengeran agak aneh ya. Maksudnya gimana ceritanya kita bisa mencintai uang? Kita kan biasanya ngelihat uang murni sebagai alat transaksi aja. Tapi coba deh geser sedikit cara pandang kalian. Bayangin uang ini bukan sekedar alat tukar, tapi sebagai sebuah karya seni, cerminan sejarah bangsa, dan sesuatu yang benar-benar layak dapat rasa hormat dari kita semua. Di ulasan kali ini kita punya 3 pilar utama yang bakal dibahas. Pertama, cinta, yaitu gimana kita mengenali dan merawat rupiah. Kedua, bangga, memposisikan rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, paham, yang ujungnya adalah soal belanja bijak dan bermakna. Kita masuk ke pilar pertama nih, cinta rupiah. Intinya, kenali dan rawat. Ada pepatah klasik yang pas banget buat situasi nih. Tak kenal maka tak sayang. Ya logikanya aja, kita nggak mungkin bisa benar-benar mencintai dan merawat rupiah kalau kita nggak tahu detail-detail rumit dan indah di baliknya kan? Makanya, yuk kita kenalan lebih dekat. Nah, bagian yang menurut saya paling seru tuh pas kita mulai ngebedah anatomi dari uang fisik yang tiap hari kita pakai ini. Ibaratnya kita lagi nge-x-ray selembar uang. Setiap inci, setiap sudut, bahkan setiap teks kecil di situ punya tujuan dan makna yang dalam banget. Coba kita susuri peta anatomi ini ya. Ternyata detail-detail di uang kita itu diamanatkan langsung sama hukum loh, tepatnya lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Di situ wajib banget ada nilai pecahannya, baik angka maupun tulisan. Terus harus ada tanda tangan resmi dari Bank Indonesia dan pemerintah. Belum lagi gambar pahlawan nasional kita, dan pastinya wajib memuat frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bukan sekedar desain biar kelihatan bagus aja, tapi ini bener-bener ketentuan hukum yang sah. Kalau kita perhatiin lebih jeli lagi, ada karakteristik tingkat lanjut yang keren banget. Pernah nggak sama nomor serinya? Uang keluaran tahun emisi 2022 itu punya nomor seri yang asimetris. Jadi ukurannya makin membesar dari kiri ke kanan. Ini fitur keamanan yang mutakhir banget. Ditambah lagi ada teks tersembunyi yang bunyinya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini negasin landasan spiritual dan konstitusional dari uang itu sendiri. Detail-detail kayak ginilah yang bikin keaslian rupiah kita terjamin mutlak. Ngomong-ngomong soal keaslian, Bank Indonesia udah ngerancang rupiah biar gampang dicek lewat kerangka pemeriksaan yang berlapis. Mulai dari elemen visual satu dimensi, tekstur kasarnya, sampai elemen desain yang lebih kompleks kalau kita terawang. Langkah-langkah dimensional ini bikin kita bisa ngecek sendiri secara praktis dan mastiin kalau uang di tangan kita itu asli, bukan uang mainan atau tiruan. Oke, sekarang kita break bentar buat seru-seruan. Coba perhatiin baik-baik uang yang ada di dompet kalian. Bisa sebutin nggak nama hewan atau fauna endemik yang ada di pecahan rupiah kita? Ini kuis kecil yang sering banget kita lewatin, padahal uang kita itu ibarat galeri portable buat keanekaragaman hayati Indonesia loh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain fauna, bisa nggak kalian sebutin nama-nama seni tari tradisional yang tergambar cantik di bagian belakang uang kita? Setiap pecahan itu sebenarnya lagi nyeritain kisah budaya dari berbagai daerah, biar tradisi kita tetap hidup di setiap transaksi yang kita lakuin. Keren banget kan? Dan ini tuh ngebuktiin banget kalau rupiah kita dirancang pakai hati. Desain-desain rumit kayak pahlawan, budaya, flora fauna, sampai pemandangan alamnya, itu semuanya sengaja dipilih buat ngerangkum jiwa dan identitas Indonesia ke dalam satu medium kecil yang pas banget di genggaman tangan kita. Keindahan desain ini tuh ternyata nggak cuma diakuin sama kita-kita aja di dalam negeri. Siap-siap kagum ya, karena di tahun 2023, mahakarya yang sering kita pakai buat jajan ini berhasil dapat penghargaan global yang masif banget. Beneran, kalian nggak salah dengar. Uang rupiah tahun emisi 2022 kita sukses bertransformasi dari sekedar alat pembayaran lokal jadi peraih prestasi internasional yang bergengsi abis. Seri uang kertas ini berhasil menangin kategori Best New Banknote Series di ajang IACEA Awards. Penghargaan level dunia ini jadi bukti nyata inovasi dan keunggulan desain serta keamanan uang kita. Bikin merinding, bangga nggak sih? Nah, itu ngebawa kita ke pilar kedua, bangga rupiah. Rupiah sebagai simbol kedaulatan.
Poin paling krusial di sini adalah rupiah itu jauh-jauh lebih besar dari sekedar alat ekonomi. Rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa kita secara harfiah. Jadi pas kita bertransaksi pakai rupiah, kita tuh sebenarnya lagi negakin dan menghormati identitas negara kita sendiri di mata dunia. Pilar bangga ini sesimpel kita sadar kalau rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Coba pikirin deh, dari ujung Sabang sampai Merauke, mau beda bahasa atau suku, kita semua pakai mata uang yang sama. Rupiah itu perekat, sebuah alat pemersatu bangsa yang benar-benar kuat. Yuk kita lanjut ke pilar ketiga dan yang paling praktis nih. Paham rupiah, belanja bijak. Kita narik narasi ini balik ke realitas keseharian kita. Paham di sini artinya kita benar-benar ngerti gimana cara ngoptimalin peran mata uang ini di perekonomian Indonesia yang lebih luas. Jadi ini udah bukan soal desain lagi, tapi soal action, soal tindakan nyata. Inti dari pilar paham ini bisa dirangkum dalam dua kata yang super powerful, belanja bijak. Ngekspresiin pemahaman kita soal rupiah, itu berarti kita tahu kapan harus ngeluarin uang, gimana bikin perencanaannya, dan tentunya memprioritaskan produk-produk lokal. Percaya deh, belanja bijak itu adalah bentuk tertinggi dari pemahaman finansial kita. Semua ini ngebawa kita ke sebuah perubahan paradigma yang luar biasa. Dari yang tadinya mungkin kita ngelihat uang cuma kertas lecek buat bayar parkir, sekarang kita sadar ada lapisan hukum, seni, kebanggaan, dan kekuatan ekonomi di baliknya. Kita jadi sadar kedalaman makna yang dibawa sama rupiah. Makanya sebelum kita selesai, saya mau ngasih satu pertanyaan buat direnungin. Setelah tahu semua fakta keren ini, gimana nih kalian bakal memperlakukan uang rupiah mulai hari ini? Bakal tetap dilipat sembarangan? Atau mulai disimpan rapi sebagai bentuk apresiasi? Bakal lebih bijakan belanjanya? Ingat ya, di setiap lembar rupiah ada cinta, kebanggaan, dan pemahaman yang nunggu buat kita maksimalkan. Terima kasih udah ngikutin ulasan seru ini, dan sampai jumpa lagi.